Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Zulfian Nugrah, NIM 220875 akan mempresentasikan tugas kelompok 11 yang administrasi dan supervisi pendidikan yang berjudul konsep supervisi pendidikan dan pembelajaran. Materi yang pertama yaitu ada pengertian supervisi pendidikan dan pembelajaran. Supervisi adalah sebuah istilah dalam dunia pendidikan di Indonesia yang baru dikenal pada sekitar tahun 60-an. Secara etimologis, supervisi berasal dari bahasa Inggris to supervise atau mengawasi. Ada juga dari beberapa sumber lainnya yang mengungkapkan supervisi ini berasal dari dua kata, yaitu super dan visi, di mana super berarti lebih dan visi adalah kemampuan untuk melihat. Di dalam dunia pendidikan, kepala sekolah diibaratkan sebagai expert dan superior, sedangkan guru diibaratkan sebagai seseorang yang membutuhkan bantuan kepala sekolah. Dalam penerapan atau implementasinya, supervisi bukan sekedar mengamati guru dan staf serta karyawan lainnya, tetapi juga untuk memeriksa apakah pekerjaan yang dilakukan berjalan dengan baik dan sesuai peraturan, atau bisa juga mengusulkan solusi dan mencari peluang bersama-sama untuk meningkatkan pekerjaan mereka agar lebih baik dan sesuai peraturan yang berlaku. Tujuan atau maksud supervisi ini yang berkaitan dengan atau berhubungan dengan pendidikan berupa pelatihan yang diberikan kepada guru secara tradisional. Konsep supervisi ini dianggap sebagai inspeksi. Yang kedua ada latar belakang pentingnya supervisi pendidikan dan pembelajaran. Sumber daya guru dapat ditingkatkan dengan bantuan supervisor, yaitu orang atau lembaga yang melakukan pengawasan terhadap guru. Perlunya bantuan supervisi terhadap guru sudah mengakar kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Swearingen menyatakan bahwa latar belakang perlunya supervisi berakar kuat pada kebutuhan masyarakat dengan latar belakang sebagai berikut. Yang pertama ada latar belakang kultural. Latar belakang kultural adalah pendidikan berakar pada budaya kearifan lokal. Pengalaman belajar dan kegiatan belajar mengajar sejak dini harus didasarkan pada muatan budaya yang hidup di masyarakat. Peran sekolah adalah mengkoordinasikan segala upaya untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Yang kedua adalah latar belakang filosofis. Suatu sistem pendidikan dikatakan efektif dan efisien apabila berakar dan kuat pada nilai-nilai filosofis cara hidup bermasyarakat. Yang ketiga adalah latar belakang psikologis. Supervisi secara psikologis berakar kuat pada pengalaman manusia. Tugas supervisi adalah menciptakan suasana sekolah yang hangat sehingga setiap orang dapat menjadi dirinya sendiri. Yang keempat adalah latar belakang sosial. Dalam melaksanakan tugasnya, supervisor harus mampu mengembangkan potensi kreativitas orang yang supervisinya dengan melibatkan orang lain untuk berpartisipasi secara bersama-sama. Pengawasan harus didasarkan pada kondisi masyarakat. Yang kelima ada latar belakang sosiologis. Secara sosiologis, perubahan dalam masyarakat mempengaruhi tata nilai. Tugas supervisor adalah bertukar pikiran dan pengalaman tentang bagaimana menyikapi perubahan nilai-nilai masyarakat secara arif dan bijaksana. Yang keenam ataupun yang terakhir yaitu ada latar belakang pertumbuhan jabatan. Tugas supervisi adalah mempertahankan kedudukan guru, merawatnya, dan mendorong pertumbuhannya. Guru diharapkan menjadi profesional dalam menjalankan tugasnya dan mampu meningkatkan posisi negosiasi guru dalam masyarakat dan pemerintahan, sehingga guru mempunyai peranan penting dalam pembentukan harkat dan martabat manusia. Yang C, ada tujuan supervisi pendidikan dan pembelajaran. Segala sesuatu yang diciptakan pasti memiliki tujuan. Begitu juga dengan supervisi pendidikan. Beberapa tujuan diantaranya yaitu yang pertama ada memberikan bantuan kepada guru agar dapat memahami tujuan dari pendidikan yang diberikan di sekolah. Selain itu juga memberikan bantuan kepada guru agar tidak hanya berfokus pada bidang studinya, tetapi juga harus mengetahui tujuan akhir dari pendidikan. Membantu guru dalam memahami siswanya serta kebutuhan siswanya, sehingga menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar.
Tiga, membantu guru agar nantinya dapat menjadi seorang pemimpin yang baik, yang dapat bekerja sama dan membantu orang lain yang kurang mampu atau yang memerlukan bantuan tanpa harus memamerkan kehebatannya. Kehebatannya. Yang keempat ada membantu menemukan kelebihan yang dimiliki oleh guru dan memberikan tanggung jawab kepada guru tersebut sesuai kemampuannya tanpa harus mencari kelemahannya. Yang kelima ada memberikan motivasi kepada guru agar lebih baik lagi saat tampil di hadapan para siswanya. Jika terdapat kekurangan, maka akan diperbaiki secara bersama-sama. Yang keenam ada membekali guru-guru baru mengenai tugas-tugas yang akan diembannya agar dapat dilaksanakan dengan baik. Yang ketujuh ada memberikan kebantuan kepada guru dalam menemukan kesulitan dan masalah yang dihadapi siswanya dan mencarikan solusinya. Selain memberikan peningkatan terhadap keterampilan dan pengetahuan guru, supervisi juga bertujuan kepada memberikan dan meningkatkan motivasi guru. Kepala sekolah sebagai supervisor bertanggung jawab mengawasi proses belajar mengajar di sekolah dengan cara berkunjung ke kelas. Selain itu, kepala sekolah sebagai supervisor juga memberikan dorongan kepada guru agar selalu mengembangkan kemampuannya dan menerapkan kemampuannya itu dalam proses mengajarnya, serta juga memberikan dukungan kepada guru dalam mengerjakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya secara sungguh-sungguh. Yang D ada peranan supervisi pendidikan dan pengembangan dan pembelajaran. Peranan supervisi pendidikan di sekolah sangatlah penting. Selain digunakan sebagai pengawasan dalam belajar mengajar, supervisi pendidikan dalam lingkungan pendidikan sangatlah membantu dalam meningkatkan mutu dan profesionalitas para personel sekolah, guru-guru dan semua karyawan sekolah sehingga segala masalah dapat teratasi dan dicarikan solusinya. Dan tentunya akan menjadikan pendidikan yang berkualitas baik dan bermutu tinggi. Supervisi berfungsi membantu, memberi, dan mengajak dilihat dari fungsinya. Tampak dengan jelas peranan supervisi itu. Seorang supervisor dapat berperan sebagai yang pertama ada berperan sebagai koordinator. Sebagai koordinator, ia dapat mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf berbagai kegiatan berbeda-beda di antara guru-guru. Yang kedua ada konsultan. Sebagai konsultan, ia dapat memberi bantuan yaitu bersama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru baik secara individual maupun kelompok. Yang ketiga yaitu ada pemimpin kelompok. Sebagai pemimpin kelompok, ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum maupun kelompok. Kurikulum, materi pembelajaran, dan kebutuhan profesional guru-guru secara bersama-sama. Yang keempat ada evaluator. Sebagai evaluator, ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu ada prinsip supervisi pendidikan dan pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, supervisi dilakukan berdasarkan beberapa prinsipnya. Di antara banyak prinsipnya, supervisi menurut Suhertian 2008, supervisi memiliki beberapa prinsip. Itu yang pertama ada prinsip ilmiah atau scientific. Berdasarkan prinsip ini, supervisi dilaksanakan harus berdasarkan data yang objektif, di mana data yang diperoleh harus didapatkan dengan observasi yang nyata, bukan didapatkan hanya dengan cerita belaka saja. Yang kedua yaitu ada prinsip demokratis. Berdasarkan prinsip ini, supervisi dilakukan harus dengan musyawarah. Jika permasalahannya dengan guru, maka guru juga harus dilibatkan agar terciptanya rasa kebersamaan dan kekurangan. Yang ketiga yaitu ada prinsip kerjasama. Berdasarkan prinsip ini memberikan rasa saling berjuang bersama dan tidak menimbulkan sifat yang individual. Yang keempat ada prinsip konstruktif dan kreatif. Supervisi dapat dilakukan dengan cara yang nyaman dan menyenangkan sehingga mendorong guru agar kreatif dan tidak takut. Selain ini juga ada prinsip supervisi menurut Gunawan 2002, yaitu ada prinsip fundamental atau dasar. Berdasarkan ini bersumber pada sesuatu yang kokoh dan mendasar seperti Pancasila. Yang kedua ada prinsip praktis. Dalam pelaksanaan supervisi, pada prinsip praktis ini seorang supervisor harus berpedoman pada prinsip positif, yaitu prinsip yang harus diikuti dan prinsip negatif yang seharusnya tidak diikuti. Prinsip
di mana prinsip positif dan negatif yang dimaksud adalah prinsip positif supervisor antara lain yaitu supervisi hendaknya mendorong guru dan mengembangkan kemampuannya. Supervisor dan guru harus saling menghormati. Supervisor harus sabar dan harus memberikan dorongan kepada guru. Yang terakhir ada supervisi seharusnya dapat mengembangkan potensi dan kelebihan lainnya untuk mencapai kemajuan dan tidak mencari kesalahan. Sedangkan prinsip negatif supervisor yaitu ada supervisi tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada orang-orang yang disupervisi serta supervisi juga tidak boleh bersifat otoriter. Yang kedua ada supervisi tidak boleh dilakukan untuk mencari kesalahan guru. Dan yang terakhir ada supervisi tidak boleh tergesa-gesa mengharapkan hasil dan mendesak bawahan serta seorang supervisor tidak boleh cepat putus asa. Sekian presentasi dari saya dari kelas dari sesi 112. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.